Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya, Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dan ini secara detail akan kita bahas pada bulan depan. Bagaimana memahami komunikasi dari perbedaan gender, sudut pandang, jenis kelamin. Ternyata cara laki-laki dan perempuan dalam mempersepsi persoalan, kemudian bersikap menghadapi masalah, sampai pada pilihan sikap dan kata-kata itu ternyata berbeda. Dan memahami hal ini ternyata penting untuk bisa memahami konsep komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Adapun pada kesempatan ini kita masih membahas komunikasi dari pandangan umum, bahwa pada dasarnya karena laki-laki dan perempuan itu berbeda, mereka kemudian bertemu untuk membuat sebuah tim sukses menghadapi masalah-masalah yang nanti muncul. Seperti waktu kita SMA dulu, ketika sekolah itu memutuskan untuk mengirimkan tim cerdas cermat, maka pilihannya adalah satu orang dari jurusan IPA, satu orang dari jurusan sosial, dan satu orang dari jurusan bahasa yang ranking 1 di antara mereka. Jadi nanti ketika pada lomba cerdas cermat itu ada pertanyaan tentang bahasa, ada yang bisa mewakili menjawab, ada yang bertanya pertanyaan tentang sosial, ada yang bisa menjawab, demikian juga ketika pertanyaan tentang eksak. Padahal bisa jadi kalau kita nengok ke belakang, yang sekarang ranking 1 di sosial atau bahasa, pada waktu SD-nya mungkin tidak masuk 5 besar. Karena yang ranking 1 sampai ranking 5 bisa jadi semuanya ke IPA gitu ya. Tapi kalau kita indikatornya waktu SD dulu, yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 kita tampilkan, bisa jadi malah dari IPA semua itu, dan ketika ada pertanyaan bahasa malah nggak bisa jawab. Nah, kemarin saya lihat ada tulisan judulnya begini, Rumah Makan Tuti. Itu saya katakan ini meletakkannya gimana? Kalau rumah makan satu baris, bawahnya Tuti, ini adalah rumah makan namanya Tuti. Tapi kalau rumah makan Tuti, berarti ini rumah ini adalah satu monster yang memang makanannya namanya Tuti gitu loh. Itu teman-teman yang IPA-IPA itu masa gitu aja dipersoalkan? Ya karena kamu nggak punya selera bahasa, maka bagi kamu sama aja, bagi saya beda. Rumah makan Tuti dengan rumah makan Tuti itu beda mas gitu. Ya karena dia nggak jangkau, dia nggak belajar bahasa secara detail kan, masuk sih kayak gitu ada bedanya, masuk sih persoalkan, ya itulah bedanya. Karena di tim kamu nggak ada orang ngerti bahasa, maka bagi kamu itu sama, bagi kami beda itu. Rumah makan Tuti dengan rumah makan Tuti itu beda mas. Nah kalau yang hadir sini tetap nggak lihat bedanya, berarti Anda termasuk yang fisik IPA-IPA itu gitu loh. Nah, seperti itu. Nah dalam konteks keluarga ini kan sebenarnya kita membangun tim sukses nih ceritanya. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, ini basicnya memang berbeda. Kalimat yang terkenal di dalam Al-Quran itu datang ketika Hana itu sedang hamil Maryam. Dia waktu itu nggak tahu bahwa anak yang dilahirkan nanti perempuan. Dan dia punya nazar kalau nanti anak saya itu lahir, muharraron, akan saya jadikan orang yang mengabdi di tempat ibadah, melayani keperluan Tuhan. Nah, begitu lahir ternyata perempuan. Wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha, dan ternyata laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tapi Allah tahu niat dia, dan Allah juga tahu bahwa nanti yang lahir adalah perempuan. Nah, kalimat itulah yang menjadi sandaran bahwa walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Secara detail ini akan kita bahas bulan depan, tapi kalimat ini menunjukkan bahwa memang bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah sama, tidak sama dan tidak akan pernah sama. Jadi ketika kita melihat ke lebih dalam lagi, laki-laki memiliki hal-hal yang tidak dimiliki perempuan, dan perempuan memiliki hal-hal yang tidak dimiliki laki-laki. Dan ketika mereka bertemu, potensi-potensi terbaik pada diri perempuan dan laki-laki bisa dicurahkan untuk tim ini jadi tim sukses. Mungkin dalam hidup perempuan ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya yang laki-laki, tapi tetap tidak sebagaimana suami. Bagaimana
sebagaimana seorang laki-laki dalam hidupnya mungkin dia punya perempuan bernama ibu, kakak perempuan, adik perempuan, tapi nggak akan pernah sama dengan istri gitu. Nah, ketika mereka nanti menjadi sebuah tim, saya katakan kemarin bahwa perjalanan hidup kita ini kan hitung mundur. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan pada saat manusia itu berada di dalam rahim ibunya, itu 40 hari dalam bentuk nutfah, campuran sperma dan sel telur. 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. 40 hari kemudian akan menjadi mudghah, segumpal daging. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari 120 hari. Nah, setelah 120 hari itu kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin ini. Apa-apa yang akan terjadi pada janin ini dicatat pada waktu itu. Berapa rezeki yang akan dia terima dalam hidupnya, termasuk berapa usia yang akan dia nikmati di dalam hidup. Nah, begitu dia lahir ke muka bumi, truk, itu berarti hitung mundur sudah dimulai. Ya, hari Ahad yang lalu saya ngisi kajian subuh berjamaah dilanjutkan dengan tausiah. Pada saat muadzin mengumandangkan adzan, saya datang sebelum adzan. Begitu selesai muadzin itu mengumandangkan adzan, langsung jam sholat di masjid itu langsung menampakkan pilihan waktu yang dipilih. Ada yang 15 menit, ada 10 menit, ada yang 7 menit. Pas waktu itu saya lihat 15 menit. Tapi angka 15.00 itu hanya muncul 1 detik. 1 detik kemudian sudah menjadi 14.59. 1 detik kemudian menjadi 14.58. Begitu seterusnya. Jadi begitu kita lahir ke muka bumi, maka berapa jatah yang kita miliki dalam hidup ini mulai dikurangi 1 hari, 1 hari, 1 hari. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, Ibna Adam innama antal ayyam kulama dhahaba yaumun dababatuk. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari yang setiap 1 hari berlalu berarti berkurang dirimu 1 hari itu. Nah, mau kita berumur 70 tahun, mau 80 tahun, itu toh juga rangkaian hari-hari. Tetap kalau diurai satu terambil, ya tetap pada batas waktunya nanti akan tidak ada sisa lagi dan kita mati. Nah, dalam perjalanan hitung mundur ini, kita akan menghadapi banyak masalah. Banyak persoalan. Dan saya sudah sampaikan kalau masalah keluarga itu mengatur negara kok. Persoalan apapun kalau yang melakukan itu anggota keluarga menjadi masalah keluarga kok. Dia menjadi masalah akidah ketika suami mengikuti aliran sesat misalnya. Itu persoalannya masalah akidah, tapi karena yang menjalani adalah suami atau istri, itu menjadi persoalan keluarga. Gimana Ustaz, suami saya kok ikut aliran kayak gitu? Bisa menjadi politik kok. Karena saya menemukan ada dalam satu rumah itu bisa bertengkar hanya gara-gara calon yang dipilih berbeda kok. Bisa menjadi masalah kesehatan ketika salah satu anggota keluarga sakit, bisa menjadi masalah ekonomi ketika nanti suaminya nganggur, bisa menjadi masalah pendidikan, bagaimana mengarahkan anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik, bisa menjadi masalah sosial ketika suami nggak mau kenal dengan tetangga kanan kiri. Maka persoalan rumah tangga itu mengerahkan semua kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Ini nggak bisa main-main gitu loh. Kalau di kantor mungkin kita bisa menyembunyikan beberapa hal karena keterampilan yang dibutuhkan di kantor ya sebatas kantor kita bergerak di bidang apa. Tapi kalau ke rumah jelas semua ilmu harus kita keluarkan. Nah, pada saat menghadapi situasi-situasi yang berbeda-beda ini nanti ilmu yang kita perlukan juga berbeda-beda. Kadang-kadang situasinya menghajatkan logika murni, di mana laki-laki cenderung lebih siap menghadapi hal yang berbau logika. Tetapi ada juga masalah-masalah rumah tangga yang nanti arahnya kepada persoalan perasaan, dari mana perempuan lebih siap menghadapi seperti itu. Nah, ketika laki-laki dan perempuan menikah, harusnya mereka lebih mampu menghadapi masalah-masalah yang ada. Kenapa? Karena di tim ini ada laki-laki dan perempuan gitu loh. Saya sering ngasih contoh sederhana saja. Misalnya kita punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, susah makan sudah. Itu jangan suruh abinya, jangan suruh bapaknya. Karena dengan kalau nanti bapaknya yang ngurus, itu jadi perdebatan logika itu loh. Dasar anak tidak tahu diuntung, nyari makan susah, tinggal makan, nggak mau makan, ini di Suriah atau di tempat-tempat yang kena bencana, nunggu di dapur umum, belum tentu makanannya enak, kamu tuh kufur nikmat, sudah dikasih Allah makan, tinggal makan, nggak mau. Itu bukannya anaknya makan, malah nangis masuk kamar gitu, dan setelah itu aku benci papa gitu.
Tapi kalau itu diserahkan kepada ibu, dia main perasaan. Sendoknya dia bayangkan sebagai pesawat terbang, asal nggak ke laut aja jatuhnya gitu ya. Terus nanti mulut anaknya dianggap sebagai bandara, nanti 1 sendok, 2 sendok, itu entah 2 jam, 3 jam habis kok. Coba diserahkan sama bapak nggak selesai, dan statusnya berat, kufur nikmat gitu loh, dan akhirnya gitu. Tapi coba bangunkan anak adzan subuh itu, jangan serahkan sama ibu, nggak tega dia, apalagi anaknya sakit, kurang sehat badan, wajahnya mirip dirinya. Itu nanti susah bangunin. Coba waktu itu bapak yang suruh, pokoknya kamu harus bangun, ini udah saatnya adzan. Dia lebih tegas lagi. Ini perkara-perkara kecil. Bagaimana persoalan-persoalan yang besar. Tetapi tentu saja ini menjadi sesuatu yang mengganjal kalau tim ini tidak tahu potensi-potensi terbaiknya, sehingga ketika ada masalah mereka tidak bisa menghadapi. Nah, bagaimana cara mengetahui potensi-potensi terbaik, kemudian mengatur agar potensi ini bisa dipakai untuk menghadapi masalah yang ada? Ya komunikasi lah. Kamu siapa? Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Sehingga ketika ada masalah gini, oke, aku mundur, kamu yang maju, kamu lebih tepat menghadapi ini. Kalau di lain waktu kamu yang mundur, aku yang maju, karena masalah ini mestinya aku yang menghadapi. Atau kita bareng-bareng maju, atau kita kadang-kadang malah bareng-bareng mundur, kita tinggalkan ini, nggak ada manfaatnya untuk kita hadapi. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.